Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 14 ayat 11 hingga ke-14. Dengan tajuk ini, melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Yesus. Marilah kita baca dari ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini adalah sebahagian daripada pengulasan Yesus tentang perhubungannya dengan Allah Bapa yang tinggal dalam kesatuan yang sempurna. Nah, kita sudah pun ulas hal ini di edisi yang sebelumnya. Nah, satu daripada tanda bahwa Yesus datang dari Allah, yaitu berasal dari Allah dan tinggal dalam kesatuan yang sempurna dengan Allah, adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus dapat melakukan apa yang Bapa lakukan. Itulah sebabnya Yesus dapat berkata dalam ayat 11 ini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan selepas mengucapkan kata-kata yang luar biasa ini, Yesus memberitahu murid-muridnya sesuatu yang cukup luar biasa juga. Yaitu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yesus telah melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Apakah pekerjaan-pekerjaan besar yang boleh kita lakukan yang disebut Yesus? Adakah pekerjaan yang disebut Yesus yang kita lakukan sama dengan apa yang Yesus lakukan? Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Banyak mukjizat ya yang luar biasa seperti penyembuhan, membangkitkan orang mati, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, malah Yesus dapat berjalan atas air. Dan sekarang Yesus mengatakan bahwa kita juga akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, malah lebih besar daripada Yesus. Wow, mengapa? Mengapa ini boleh terjadi dan bagaimana ini boleh terjadi? Nah, ini akan terjadi sebab Yesus berkata, sebab aku pergi kepada Bapa. Setelah Yesus kembali kepada Bapa, Roh Kudus akan dicurahkan dan mengurapi pengikut-pengikut Yesus. Nah, dari situlah mereka diperkuasakan dalam pelayanan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya, saudara, sememangnya pelayanan murid-murid Yesus berkembang dan apa yang mereka lakukan jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Semasa Yesus di dunia, Yesus hanya satu orang. Ada sebilangan orang yang percaya dan menjadi pengikut Yesus.
Tapi jumlah pengikut Yesus berlipat ganda apabila murid-murid Yesus mengambil alih dan meneruskan pelayanan Yesus. Nah, contohnya dalam Kisah Para Rasul. Pertama-tama kali Petrus berkhotbah, pertama kali ya, 3.000 orang menjadi percaya. Dan kali kedua berkhotbah, jumlah itu bertambah lagi kepada 5.000 orang. Dan seterusnya berapa orang? Tidak dapat lagi kira jumlahnya, tetapi dicatat bahwa makin lama makin bertambah jumlah orang percaya. Wow, luar biasa. Pelayanan murid-murid Yesus juga disertai dengan banyak tanda dan mukjizat. Nah, cerita mereka semuanya telah dicatat bagi kita di dalam Kisah Para Rasul. Sesungguhnya, saudara, murid-murid Yesus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus yang hanya seorang diri semasa di dunia. Bermaksud Yesus sendiri telah melipat gandakan dirinya, reduplicate, melipat gandakan dirinya kepada 12 murid-muridnya. Luar biasa, haleluya. Nah, saudara, pekerjaan-pekerjaan murid-murid Yesus tidak berhenti sekadar di Kisah Para Rasul, tetapi diteruskan dan berlipat ganda lagi dalam zaman gereja sehingga sekarang. Dengan jumlah besar orang yang telah percaya dan gereja-gereja yang telah didirikan. Saudara, lihat saja pelayanan hamba-hamba Tuhan seperti Billy Graham, Reinhard Bonnke, Louis Palau, yang telah berbicara kepada jutaan-jutaan orang. Haleluya. Semuanya ini dapat terjadi seperti mana Yesus berkata, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan karena ini yang membolehkan pencurahan kuasa Roh Kudus atas orang-orang percaya untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan ke seluruh dunia. Haleluya. Untuk itu, Yesus dalam perbincangan yang seterusnya dalam Injil Yohanes akan memperkenalkan kepada murid-muridnya Roh Kudus yang akan menyertai mereka dan setiap orang percaya. Haleluya. Maka pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus maksudkan bukanlah hanya mukjizat yang dilakukan. Dan juga bukan sekadar terhad kepada fisikal seperti penyembuhan. Saudara, yang lebih penting yang lebih penting daripada semua ini, yang mukjizat-mukjizat itu adalah pelayanan rohani dan perluasan pelayanan itu, ya. Perluasan pelayanan yang dapat menyelamatkan lebih ramai jiwa-jiwa. Itu yang lebih penting daripada hanya Yesus secara fisikal berada di satu tempat. Mukjizat-mukjizat tidak dapat selamatkan orang. Yang Tuhan kehendaki adalah menyelamatkan jiwa manusia. Inilah, saudara, pekerjaan yang harus kita lakukan. Menyelamatkan jiwa manusia. Menyelamatkan orang dari kuasa-kuasa kegelapan. Supaya mereka dapat masuk ke dalam terang kerajaan Allah yang ajaib. Saudara, lihat ayat ini, ayat 1 Petrus bab 2 ayat 9. Penekanannya adalah pada bahagian kedua ayat ini, yaitu supaya kamu memberitakan, ya saudara, beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara, inilah maksudnya menjadi murid Yesus. Seorang murid adalah pengikut. Mengikut guru. Murid itu, dia akan melakukan apa yang diajarkan gurunya sehingga dapat melakukan
apa yang gurunya lakukan. Saudara, begitulah juga dengan kehidupan 12 murid Yesus yang telah hidup bersama Yesus. Selepas kembalinya Yesus ke surga, nah mereka inilah yang meneruskan pelayanan Yesus, melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Nah, dalam bahasa Inggris saya katakan ini sebagai reduplicate. Mereka melipat gandakan pekerjaan Yesus, melipat gandakan kehidupan Yesus, ya. Reduplicate the work of Christ and the life of Christ. Saudara, setiap benda hidup, ya, every living being, kalau ia benda hidup, pastinya ada kemampuan untuk bertumbuh, berbuah, berhasil. Kalau ia tidak dapat bertumbuh atau berbuah ataupun melipat gandakan dirinya, saudara, itu bukan benda hidup. Bukan benda hidup. Jadi saudara, kitalah seperti benda hidup itu, the living being. Dan sekarang yang hidup dalam kita adalah Yesus. Haleluya. Yang hidup dalam kita adalah Yesus. Jadi saudara, kita seharusnya dapat bertumbuh, dapat berhasil, dapat berbuah, berlipat ganda. Seperti ada dicatat bahwa Yesus itu adalah pokok dan kita cabangnya. Pastilah akan berbuah. Menghasilkan buah yang sama seperti Yesus. Melakukan sama seperti Yesus. Dan saudara, sekiranya kita menetapkan dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti Yesus, sudah pasti Yesus akan tolong kita. Ya, Yesus telah memberikan janji ini dalam 2 ayat yang terakhir, 13 dan 14 ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Apa saja yang kita minta, Tuhan akan jawab. Wow. Tapi ingat, penggenapan kepada janji ini harus bersesuaian dengan apa yang telah disebut sebelum ini. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jadi kalau kita sudah menetapkan dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mintalah dari Tuhan. Partner dengan Tuhan. Mintalah apa yang perlu, khususnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam bentuk pertolongan, mintalah bimbingan, perlengkapan, kekuatan, hikmat. Mintalah. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan Yesus berkata, aku akan melakukannya. Haleluya. Jadi saudara, pelajaran yang sangat penting bagi kita. Janganlah hanya jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Jadilah murid Yesus yang bertumbuh dan berhasil dan dapat melipat gandakan diri kita, yang dapat duplicate atau melakukan pekerjaan yang sama seperti Yesus lakukan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami sanjung, Bapa yang kami kasihi. Haleluya, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu menyedarkan kami untuk selidik hidup kami. Apakah kami sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan Yesus? Apakah kami telah melipat gandakan pekerjaan Yesus? Apakah kami juga telah berubah dalam hidup kami untuk menjadi seperti Tuhan Yesus? Hidup seperti Yesus. Ya Bapak, ingatkan kami untuk sentiasa selidik hidup kami. Tanya diri sendiri, apakah hidup kami benar-benar melakukan kehendak Bapa dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolong kami untuk menjadi murid Yesus yang sebenar. Kewujudan kami bukan hanya untuk kami diri sendiri. Kewujudan
Dan keselamatan kami ada maksudnya. Membawa maksud yang penting. Allah Bapa telah menyelamatkan kami. Memberikan kepada kami misi hidup yang penting. Ya Bapa, tolong kami agar kami dapat hidup melaksanakan misi hidup yang Bapak sudah sediakan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.